Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur seperti pujian tadi menyatakan dari mulah pertolongan kami. Kami percaya ya Bapa, kami bisa hadir di rumah Tuhan ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Tuhan berikan cuaca terbaik sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan. Tuhan tahu ya Bapa kerinduan kami umat-Mu, kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu. Terlebih lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan biarlah Tuhan saja yang berdaulat. Kami percaya Tuhan, kami percaya biarlah roh kuat kuasa Allah saja yang melingkupi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pertolonganku, satu hal ku dapati,
naungan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat sembunyi dari Engkau. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menemukan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami goyah. Kami bersyukur. Saya undang perlahan-lahan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita nyanyikan. Biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelah. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dinyatakan benar, Engkau tidak akan membiarkan kami goyah Tuhan. Tak akan terlelah. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, dinyatakan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelah. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dia naungan kita, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Dan naunganku, sekarang dan selamanya. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kita percaya semua bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Mari bersama kita katakan. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Sumber kemenanganku. Dahsyat Tuhan berkuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, Raja dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya Tuhan, Engkau adalah benteng hidup kami. Bersama nyanyikan, berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Sungguh kami tak akan gentar Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganku menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku. Kau mengangkatku ke atas
mau dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu. Kami mau diam Tuhan. Aku angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan indahnya dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, benar Bapa, kami mau bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kudusan-Mu, kami percaya Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
lagi. Angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan. Amin. Kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kau-lah yang termanis. Kau yang terbaik. Kau yang termulia. Kami datang di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Di hadirat-Mu ada kemenangan. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada kemenangan. Ora basikarana. Kami Roh Kudus melawat kami. Kami Roh Kudus jamah setiap kami. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Di dalam basikarana. Ora basikarana. Kami Roh Kudus mengalir memenuhi hati kami, mengalir memenuhi hidup kami. Ora basikarana mahita, ora basikarana. Bebaskan roh kami menyembah-Mu, bebaskan roh kami menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Pegang tangan kami ya Bapa. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Kami tak dapat hidup dalam sendiri. Ora basikarana. Ora basikarana. Ora basikarana. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan pernah gagal menjadikanku lebih dari pemaaf. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai mengenali. Mari sama-sama katakan, percaya Kau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemaaf. Percaya Kau
Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib segala perbuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehidupan, rahmat, anugerah, limpah. Kalau saat ini kami bisa hidup, bisa bernapas, bisa memuji, menyembah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya 2-3 orang datang memuji, menyembah-Mu, Engkau berkata Engkau ada di situ. Engkau ada di tempat ini sore hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang kuat. Kasih anugerah pengampunan-Mu turun bagi kami. Taruh firman-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu, dalam hidup hamba-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan kata-kata dan pikiran manusia. Sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal dari firman Allah yang kudus. Berbicaralah Tuhan, sebebas-bebasnya kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi sama Tuhan kita. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Bagaimana kabar? Masih ada yang belum sarapan ini. Yang di depan udah kenyang semua, yang di belakang setengah kenyang. Bahkan belum makan kali. Bagaimana kabar? Luar biasa. Bukan biasa di luar toh? Kalau Yesus biasa di luar, maka hidup kita biasa-biasa. Kalau Yesus ada di dalam, maka hidup kita luar biasa. Orang Ambon bilang kalau Yesus bersama dengan kita, sing ada lawan. Amin. Sing ada lawan. Amin. Yesus dalam kita, sing ada lawan. Ya, Paulus mengatakan, kalau Yesus di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Tidak ada siapapun. Mari kita buka dalam Mazmur 62 ini. Baca judulnya sama-sama, 1-2 ya. Kok lemah sekali sih? Udah makan ya kalian? Jauh-jauh dari Surabaya udah semangat. Orang Malang masih 1-2 orang yang suara ini. Kalau begini saya emosi nih hari ini. Oke, sama-sama kita baca saudaraku. 1-2 ya. Orang benar tidak akan goyah. Yang satu semangat, yang lain. Jadi judulnya itu orang benar tidak akan Bisa enggak orang benar itu goyah? Bisa kan? Berarti kalau ada orang benar itu bisa goyah, ada orang benar juga yang tidak bisa goyah. Amin. Jadi tergantung saudara dan saya milih. Dalam kehidupan ini saudara mau milih imanmu goyah, pengharapanmu goyah, atau saudara memilih imanmu tetap kokoh, tetap pengharapanmu kuat bersama dengan Tuhan. Pilih mana? Pilih dua-dua. Janganlah, harus satu. Ya. Jadi dikatakan orang benar itu tidak akan goyah. Makanya dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh, tak sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopangnya. Amin. Tangan Tuhan menopang, tak sampai tergeletak. Tak sampai hancur, tangan Tuhan menopangnya. Maka orang benar itu tidak akan goyah. Oke, apalagi? Kita baca sama-sama. 1-2 ya. Hanya dekat Allah saja aku terus. Selamatanku hanya Dialah, dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan. Nah, yang menulis ini siapa saudaraku? Mazmur ini? Daud ya. Dibilang Daud begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini 4 kali loh. 2 ayat ini diulang-ulang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah datang keselamatanku. Diulangi lagi. Hanya Dialah gunung batuku dan dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau saudara baca lagi di ayat selanjutnya, 6 atau 7 itu, sama kalimatnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatan dan gunung batuku. Jadi, saudara, siapakah Daud? Daud tentu saudara kenal, betul? Daud itu yang pertama dia seorang raja. Raja yang apa? Sukses. Sukses, banyak duit, punya harta,
raja lagi, saudaraku. Jadi kriteria Daud ini bagi dunia sukses. Sudah semua harta benda yang dia miliki, jabatan nomor 1 seorang raja. Bahkan apa lagi? Takut akan Tuhan lagi. Betul? Kenapa dia takut akan Tuhan? Lengkap. Di dunia ini sukses itu relatif. Bagi orang dunia sukses itu yang pertama, kalau punya harta banyak, punya perusahaan banyak, punya rumah mewah, mobil mewah, maka mereka mengatakan itu sukses. Kalau semua apa yang kita punya di dunia ini, tapi satu yang enggak saudara punya, yaitu Tuhan atau Yesus, saudara belum bisa dikatakan sukses. Amin. Orang sukses ketika dia memiliki Tuhan dalam hidupnya. Orang sukses ketika dia memiliki berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dipercayakan. Sehingga apa? Orang sukses bisa berbagi berkat. Orang sukses bisa memiliki murah hati untuk berbagi. Itu yang dikatakan sukses. Jadi sukses bagi dunia dengan sukses secara Alkitab berbeda. Kalau Daud ini adalah orang sukses secara Alkitabiah. Sudah kaya di dunia, punya lagi Tuhan. Amin. Saudara mau sukses di dunia? Saudara mau punya Tuhan Yesus? Atau saudara punya sukses tidak punya Tuhan? Pilih mana? Nah, punya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan orang sukses ini, perhatikan. Dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Banyak orang di dunia ini untuk sukses cukup dia punya harta banyak, cukup dia punya uang. Misalnya dia punya uang ratusan M dibungakan 1 M berapa, saudaraku? Ya, bagi mereka bunga daripada uang mereka udah sukses. Tapi saudara apa? Tidak ada ketenangan. Jadi sukses, kekayaan, keberhasilan, dan apa yang dimiliki oleh manusia tanpa Tuhan, Anda belum bisa dikatakan sukses dan tenang. Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang punya perusahaan, banyak orang yang kaya di dunia ini, tapi hidupnya tidak tenang, bingung. Apa yang dibingungkan? Buat apa nanti, bagaimana hartaku besok? Seperti apa nanti hartaku ini, kemana akan aku buat? Maka dia apa? Tuhannya lah hartanya yang membuat dia tidak tenang. Bingung dengan harta yang dia miliki. Tapi Daud mengatakan apa? Dia tidak gantungkan hartanya, kekayaannya, hidupnya kepada segala berkat-berkat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Semua kekayaan dimiliki Daud, dia tidak gantungkan hidupnya kepada harta itu. Dia gantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya akan tenang. Katakan amin. Jadi gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dunia ini tidak bisa tempat untuk kita bersandar. Dunia ini akan mengalami kegoncangan. Apalagi lihat sekarang, perang terus perang. Bensin naik, sembako naik, dan lain sebagainya. Pengusaha dan pebisnis lagi goyang. Ya, kenapa? Karena dunia tidak bisa memberi ketenangan bagimu. Situasi dunia ini saudara akan mempengaruhi hidupmu. Jadi jangan kau ikut serupa dengan dunia. Amin. Dikatakan firman Tuhan, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pemparan budimu. Roma 12. Buka dulu Roma 12. Multimedia, biar ada kerjamu. Masa kau PowerPoint terus. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Nah ini. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, apa ibadah yang sejati ini? Inilah dia. 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi seru dengan dunia ini, tetapi apa?
Berubahlah oleh pembaruan budimu, mindsetmu, pikiranmu berubah. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, ayat ketiga. Perhatikan. 1-2 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, perhatikan ini, sama-sama, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai apa? Dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katakan amin. Hidup ini sederhana. Jadi sebenarnya apa yang membuatmu, kenapa darah tinggimu naik? Terlalu banyak kau pikir. Kau pikir sesuatu yang tidak perlu kau pikir. Kenapa terjadi sakit gula dan lain sebagainya? Penyakit itu dari makanan hanya 30%, 20, 30%. 50% sampai 60% itu dari pikiran. Jadi pikiran mulai yang menentukan kehidupanmu. Pikiran mulai yang menentukan berkatmu. Pikiranmu juga menentukan kesehatanmu. Pikiranmu yang menentukan masa depanmu. Maka tadi dibilang ayat itu, jangan kau memikirkan sesuatu yang tidak patut kau pikirkan. Ini ayat 3, jangan, mana tadi? Berdasarkan kasih karunia aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang apa? Lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Besok makan apa ya? Ya makan nasi lah, ya kan? Gak ada itu orang benar itu makan pasir itu, gak ada makan batu. Orang benar selalu makan nasi, amin. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tidak perlu kau pikir makan apa besok, ya kan? Gimana ya? Uang sekolah anak saya waktunya mau dibayar, atau bagaimana uang kontrakan saya atau cicilan rumah saya sudah jatuh tempo dan lain sebagainya, ya kan? Lalu khawatir-khawatirmu itu membuat kau tak tidur, membuat kau gelisah sehingga tidak tidur. Ketika kau tidak tidur 1 minggu, maka kau darah tinggi. Ketika darah tinggi terjadi 2 hal. Darah tinggi itu bisa bawa stroke. Nah, ini pengalaman ini. Setelah darah tinggi bisa membuat gagal ginjal. Darah tinggi bisa membuat stroke. Darah tinggi bisa membuat pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena kau memikirkan hal-hal di luar daripada pikiranmu. Capek. Amin. Padahal ikut Tuhan bilang apa? Hanya sederhana. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tak usah kau berpikir yang macam-macam. Apa yang kumakan besok, bagaimana sekolah anakku, bagaimana uang kontrakan, bagaimana keuanganku, bagaimana bisnisku, bagaimana pekerjaanku supaya jalan. Kau pikir-pikir itu semua. Lebih baik kau datang sama Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan, amin. Dikatakan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada aku, maka aku akan bertindak. Amin, saudara. Berat sekali aminnya. Berat saudaraku. Edi Stevie bilang berat saudaraku. Jadi makanya poin yang pertama tadi, kembali PowerPoint. Nah, kembali PowerPoint. Poin dikatakan di sini, makanya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Masalah boleh terjadi dalam hidupmu. Penyakit boleh datang dalam hidupmu. Persoalan satu belum selesai datang dalam hidupmu. Masalah yang lain juga menghampiri dirimu. Silakan semua masalah boleh menerpamu. Tapi satu hal, kau harus mendapat ketenangan hanya di dalam Yesus, amin. Karena tak ada ketenangan hidupnya kepada Tuhan, maka dikatakan ketika dia dekat dengan Tuhan, daripadanya lah keselamatan Daud. Keselamatan kita dari Tuhan, amin. Yang bisa tolong kita adalah Tuhan, betul? Jadi jangan pergi ke tetangga. Kau cerita ke tetanggamu banyak persoalan. Aku pusing begini pak, begini. Oh kau begitu persoalan, lebih banyak persoalanku lagi katanya. Kau persoalanmu 8, persoalanku 15. Dia cerita, orang yang punya persoalan cerita kepada orang yang punya persoalan. Hancurlah kita saudaraku, ya kan? Jangan ceritakan persoalanmu sama orang.
curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, kau duduk, kau bicara kepada Tuhan, sampaikan isi hatimu. Tuhan, aku begini, Tuhan, aku begini, Tuhan, aku begini. Tuhan tahu isi hatimu. Maka apa? Dari situlah datang keselamatan. Saya tahun 2015 diprediksi gagal jantung kronis. Jadi kalau saya berjalan dari sini ke Pak Piki sini 5 meter begini, ngos-ngosan. Apalagi jalan dari sini ke pintu seperti 50 kilo, saudara. Padahal dari sini ke situ. Saya di eko, diperiksa, dokter bilang apa? 75% jantungmu tidak berfungsi, 30% berfungsi. Ku bilang sama Tuhan, masuk saya dari rumah sakit keluar, masuk saya ke kamar. Apa yang ku bilang sama Tuhan? Tuhan, kau yang memilih aku jadi hambamu. Banyak kali penyakit yang kutanggung. Gagal ginjal kronis, lambung kronis, jantung kronis. Dulu lambung sudah disembuhkan. Dan saya bilang, penyakit apa lagi yang terus datang dalam hidupku? Seluruh organ tubuh ini adalah milikmu. Engkau yang tahu seluruh organ tubuh saya ini. Dokter bilang 75% tidak berfungsi, jantungku hanya 30%. Kalau 30% berarti harus diring. Saya berdoa mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tuhan, seluruh organ tubuhku milikmu. Kau yang menciptakanku, engkau yang merakitku, engkau yang tahu semua dari ujung rambut sampai telapak kakiku. Dan hanya kau yang bisa mengendalikan dengan sempurna. Saya curhat, saudaraku. Curhat sama Tuhan. Sering gak kalian curhat sama Tuhan? Jangan curhat sama tetangga. Tetangga sudah sumpah. Lihat kau punya curhat, tambah sumpah dia lagi. Ya, curhatlah sama Tuhan ya. Amin. Berat sekali saudaraku ya. Amin. Ah, begitu saudaraku ya. Jadi ketika saya curhat sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus jamah saya, tiba-tiba saya menangis seperti ada tekanan yang luar biasa dalam diri saya. Setelah saya menangis, tiba-tiba Roh Kudus angkat semua tekan beban, diangkat dari tubuh saya. Saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Itulah tadi kesesakan, gagal jantung tadi. Saya tiba-tiba ketawa, sukacita. Pernah kalian mengalami sukacita surga? Tertawa terus. Pernah mengalami itu? Kurang 2 kali kalian ya. Ketahuan ini. Jadi itu saya sampai tertawa. Tertawanya bukan dibuat-buat. Tertawa surga, sukacita damai. Diangkat saya punya beban. Sejak itu sampai hari detik ini jantung saya itu normal, saudara. Saya bisa main pingpong 10 kali. Badminton juga bisa. Pernah kita futsal juga masih bisa. Tepuk tangan sama Tuhan kita. Bayangkan saudara, itu seketika. Jadi itulah sebabnya Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita dekat sama Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, maka dikatakan daripadanya datang keselamatan. Pertolongan, keselamatan datang daripada Tuhan. Mau ditolong tidak? Mau diselamatkan enggak? Mau doa tidak? Berat saudaraku. Mujizatnya mau tapi tak mau doanya. Mujizatnya mau tapi enggak mau dekat. Enggak bisa saudaraku. Harus dekat dengan Tuhan. Curhat sama Tuhan. Kalau saat ini saya tidak tahu masalahmu apapun, semua rasanya jalan buntu. Ke kiri kau buntu, ke kanan buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu. Tak ada jalan. Tapi ketika kau datang sama Yesus, Dia akan buat jalan ketika kau tidak punya jalan. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan kita, saudaraku. Dia bisa buat jalan ketika kita enggak bisa punya jalan. Ingat Musa? Ketika bangsa Israel dikejar-kejar sama orang Mesir, di depan laut Teberau, sebelah kiri padang pasir, sebelah kanan padang gurun, di belakang orang Mesir. Mau mundur tak bisa. Lalu apa? Musa berseru mengangkat tongkatnya. Apa yang kau pegang? Tongkat. Pukullah laut itu. Dipukul laut. Tas. Tidak ada jalan.
Ketika tak ada jalan, Tuhan bilang pukul laut. Laut terbelah dua. Bangsa Israel lewat dari jalan yang Tuhan berikan. Tadi tak ada jalan, tapi Tuhan berikan jalan. Amin. Jadi dalam Yesus tak ada jalan buntu. Katakan amin. Dalam Yesus tak ada jalan buntu. Semua di dalam Yesus ada jalan keluar. Asal kau dekat dengan Dia, asal kau punya pengharapan, asal kau percaya, gantungkan hidupmu. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa menolongmu. Dan Dia satu-satunya yang tahu isi hatimu. Katakan amin. Ya. Jadi malam ini semakin semangat terus bersama dengan Tuhan ya. Lalu dikatakan hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Kekuatan dalam, sekali lagi. Mari kita baca. 1, 2 ya. Matius 7 ayat 24, setiap orang apa? Perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi apa? Rumah itu tidak rubuh, sebab apa? Didirikan di apa? Di atas batu. Perhatikan ini. Saudara tahu di mana dibangun ini? Di atas batu karang. Kalau saudara, kita kan sekali sebulan ke Madura pelayanan, Pemakasan. Jadi di laut itu sekarang. Dulu laut nggak ada rumah, sekarang rumah banyak di laut. Kenapa? Semakin mundur, semakin dibangun mereka itu rumah dengan mempondasikan namanya batu karang. Ketika datang banjir, itu kadang banjir sampai ke jalan raya itu. Angin, badai, tak goyang itu rumah mereka. Tetap kokoh. Kenapa? Karena rumah itu dibangun di atas batu karang. Sama dengan ini saudaraku. Siapa itu batu karang? Batu karang kita adalah Yesus. Amin. Maka dikatakan di atas batu karang ini rumahku kudirikan, katanya kepada Petrus. Alam maut tidak menguasainya. Jadi saudara kasih Tuhan, bangunlah hidupmu di atas batu karang yang teguh kepada siapa? Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai pondasimu. Kalau saudara menjadikan Yesus sebagai pondasimu, mau apapun badai yang menerpamu, sebesar apapun angin yang akan datang menyerangmu, tak goyah kau sedetik pun. Amin. Kenapa? Karena pondasimu pondasi yang kokoh. Tak ada satu yang bisa mengantammu. Kau tetap berdiri kuat. Kenapa? Karena batu karang teguh, Yesus Immanuel yang menyertai kamu. Amin. Terus gini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Perhatikan. Lalu dilanjutkan apa? Lalu apa? Angin melanda rumah itu, tetapi apa? Rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Dirikanlah iman kekristenanmu, pengharapanmu, imanmu, hidupmu hanya kepada Yesus. Gantungkan. Amin. Orang bilang tak mungkin, si A itu tak mungkin sukses. Si B itu tak mungkin sukses. Tak mungkin kau berhasil. Tak mungkin kau diberkati. Tak mungkin kau usahamu diberkati luar biasa. Tak mungkin bisnismu bisa maju. Banyak orang sekali, lebih banyak orang mengatakan selalu hidup kita tak mungkin. Saya sebelum bertobat itu, dulu kan saya pendekar. Dari Medan itu berantem. Mantan preman, nikami orang, ilmu saya banyak. Lari ke Palembang. Beberapa bulan kemudian saya diajak ke gereja Betania, Hotel Sanjaya Palembang. Saya mengalami perjumpaan indah dengan Yesus. Saya dinubuatkan pendeta, ilmu saya dilepasi, saya mengenal Yesus. Itulah ceritanya saya jadi pendeta sampai hari ini. Lalu saya bilang kalau kau bisa lepaskan ilmu saya, maka saya jadi penginjil. Saya pikir ilmu saya lebih tinggi dari Yesus. Ternyata Yesus yang ada lawan. Hanya dalam nama Yesus runtuh semua kuasa-kuasa gelap. Dan apa yang terjadi? Itulah yang membuat saya jadi percaya sama Tuhan Yesus sampai hari ini. Singkat cerita kemudian, kakak saya karena senangnya dia telepon mama saya.
Mama saya itu gereja GPDI. Betapa senangnya dia memberi berita yang baru kalau anakmu si Ridwan, gelar saya si Ucok di sana. Ya. Ma, ini anakmu si Ucok sudah bertobat, terima Yesus, ilmunya dibuang. Mama saya bukannya ketawa, bukannya basa-basi, apa yang dibilang? Tak mungkinlah setan bisa bertobat, katanya, saudaraku. Harusnya kan orang tua kan dengar anaknya bertobat, puji Tuhan, haleluya. Harusnya kan gitu dong. Puji Tuhan lah anakku bertobat. Mamaku bilang apa? Mana mungkin setan bisa bertobat, katanya. Waduh, butuh waktu saya harus tunjukkan pertobatan saya. Satu kampung itu mulai mendengar saya, Ucok bertobat, Ucok bertobat. Saya preman satu kecamatan masih, belum kabupaten, belum provinsi. SMA masih kecamatan, 9 kelurahan. Bilang Ucok ujung ke ujung. Dan apa yang terjadi? Mereka kalau dengar saya pendeta, setan bisa bertobat, katanya. Mana ada setan bertobat? Mereka semua bilang begitu. Tahun 2000 saya pulang. Saya tunjukkan pertobatan saya. Saya harus buktikan bahwa saya bertobat. Perkataan saya, perbuatan saya, tingkah laku saya. Mereka melihat saya sendiri bahwa saya bukanlah Ridwan atau Ucok yang lama. Mereka lihat saya adalah manusia baru, Ridwan yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Sehingga apa? 7 orang saya injili, satu kampungku, sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya tangkap karena mereka bilang, kenapa kau jadi pendeta? Ketika mereka sudah mulai kenal saya jadi pendeta, kenapa kau? Kau dulu setan, kenapa jadi pendeta, katanya. Jadi saya beri kesaksian saya bagaimana Tuhan mengubah saya, mengubah hidup saya. Ya kan? Bagaimana merubah karakter saya yang keras. Si Raja Tega menjadi apa? Diubahkan hati saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Butuh waktu. Dan apa yang terjadi? Saya menangkan mereka, saya tangkap mereka satu persatu. Saya bawa sekolah Alkitab ke Surabaya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Makanya itulah saya jadikan, ketika saya bertobat, saya jadikan hidup saya, pondasi hidup saya adalah Yesus Kristus. Makanya saya tidak mau goyah. Bahkan waktu saya sekolah Alkitab, saudara, seringkali jago berantem masih tetap. Saya berpikir gini, kami hidup di asrama. Wah, ketemulah para malaikat-malaikat di surga, di asrama gitu kan. Nah, asrama kami lantai 5, saudara. Saya kalau ada mungkin orang GPPS ini, Om Isak Leo GPPS, itu saya sekolah di sana. Beliau masih hidup 98 tahun, dia mengajarkan doa, saya banyak belajar dengan beliau. 98 tahun dia masih berdoa, pengerja tidur semua dia masih berdoa. Dan betul, 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Dia mengajarkan kami berdoa, doa dan doa dan doa dan doa. Kalau saudara mau sukses, 3 kuncinya. Pertama doa, kedua doa, ketiga doa. Doa, saudara. Doa bisa mengubah keadaan buruk menjadi baik. Doa bisa mengubah masa depan yang tidak ada menjadi masa depan yang penuh harapan. Doa bisa mengubah hidupmu yang hancur menjadi hidup yang bahagia. Amin. Itu saya banyak belajar dari Om Isak Leo. Lalu di asrama, saya berpikir, ketemulah malaikat-malaikat, teman-teman baik semua. Sampai saya di asrama, saudaraku, wah, tidak seperti apa yang saya pikirkan. Lebih parah dari orang-orang di luar sana, saudaraku. Di asrama lebih parah. Kenapa? Ikan kalau tidak ditutup tempatnya bisa hilang, loncat ke perut, maksudnya pindah ke perutnya. Ya kan? Tidak ada nama-namanya, ditutup. Nanti ada aja yang nakal, ikan kita dimakani mereka, lauk kita. Jadi masih ada maling ikan, masih ada maling buku, masih ada pemain narkoba dan lain sebagainya. Aduh, membuat darah tinggi saya naik. Saya berpikir dulu sekolah Alkitab bertemu dengan malaikat-malaikat di surga. Saya salah masuk, ketemu dengan setan saya di sini, saya bilang. Lalu itulah saudaraku. Jadi saya menerapkan di asrama itu kan ada peraturan. Jadi kita nggak pernah bicara ayat-ayat karena semua di Taurat, tahu ayat semua. Jadi barang siapa yang tidak melakukan tugas ini berhadapan dengan saya. Kalau dia nggak masak air itu kan ada 40 orang kami lebih.
Jadi kalau dia nggak masak air, semua nggak minum saudaraku. Puasa. Jadi ada yang masak nasi, ada yang masak air, ada macam-macam. Ada yang gosok WC, kamar mandi dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak melakukan tugas itu berhadapan dengan saya. Gitu kan. Jadi kerja saya hanya menegaskan, mengantami mereka. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu tidak masak air? Wah gini, dak! Baru perlu diterapkan begitu. Lama-lama saya berpikir. Nah, terus saya sudah dari sananya berantem terus, sampai di sekolah Alkitab berantem terus. Nah, terus bagaimana ini? Seperti apa ini pertobatan ini? Bingung saya membandingkan bertobat dengan tidaknya. Karena bingung juga saya bahwa di dalam sekolah Alkitab dengan di luar sekolah Alkitab. Masa lebih nakal-nakal orang di dalam sekolah Alkitab. Karena merasa sudah percaya Tuhan Yesus semua, udah ahli Taurat. Akhirnya apa? Saya diprediksi ketika keluar dari asrama, diprediksi Ridwan itu sering juga berantem saudara ya. Angkatan saya itu banyak dari Jakarta, para preman-preman juga. Ada yang dari Papua, dari Ambon, mantan petinju, ada pemain karate macam-macam. Jadi semua tukang pukul semua saudaraku. Ketemu tukang pukul berbeda suku dan lain sebagainya. Wah, Manado, Ambon, Batak, Nias, sama-sama makan RW, panas sekali ya. Jadi sama-sama satu darah. Akhirnya berantem. Saya berpikir berapa kali saya mau keluar dari dari sekolah Alkitab, tapi selalu ketahuan. Ketika saya keluar, saya udah nggak kuat lagi. Buat apa lagi saya sekolah Alkitab kayak gini modelnya, saya pikir kan. Lebih baik saya hidup dunia lama lagi, pikir. Selalu ketahuan. Dan pada akhirnya selesailah sekolah saya, kuliah saya, dan mereka meragukan saya. Semua sekolah Alkitab mengatakan Ridwan ini tak mungkin jadi pendeta, tak mungkin jadi hamba Tuhan, modelnya kayak gitu. Jadi mereka lihat penampilan saya memang dulu. Dan apa yang terjadi? Berjalannya waktu saya bergabung di Betani kan, tahun 2004-2005 di Betani kita ini. Dan 2005 waktu itu saya masuk, baru ada radio. Saya sebenarnya nggak jago pembicara, karena memang nggak ada orang, terpaksa harus pembicara di radio saudaraku. Jadi sambil ini, akhirnya mereka dengar, dulu kan radio nggak sebanyak kan. Jadi si Jawa Timur itu sampai, dulu masih sampai Jember itu kedengaran. Jadi saya kok di Surabaya bisa dengar di Jember. Karena radio kita itu dulu wattnya tinggi ya, sampai Jawa Timur ya. Wih, kamu saya dengar Ridwan Khotbah di radio. Dulu kan udah hebat itu tahun 2005 kan? 2005. Wah, kok bisa Ridwan Khotbah di radio? Terus konseling, narasumber dan lain sebagainya. Masa bisa? Dulu meremehkan saya. Malah orang yang meremehkan saya sampai hari ini mereka hilang. Tidak meneruskan pelayanan. Ada yang keguguran. Keguguran bukan berarti dia gugur ya. Maksudnya keguguran itu bukan berarti dia anaknya gugur, bukan itu maksudnya. Jadi gugur dalam peperangan. Ada yang menikah di luar nikah. Ada yang narkoba, ada yang kembali ke hidup lama. Hancurlah hidup mereka. Jadi angkatan saya 45, yang jadi sampai sekarang nggak ada 10 yang masih tetap pelayanan. Ya puji Tuhan, Tuhan masih beri saya bertahan hidup. Dan sekali Yesus tetap Yesus, amin. Tidak akan bisa saya meninggalkan Yesus. Yesus bagi saya harga mati. Tak bisa ditukar apapun, harta apapun, amin. Jadi semangat terus melayani Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara, jadikanlah Yesus sebagai pondasimu, amin. Kalau kau jadikan Yesus sebagai pondasimu, saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang kuat dan luar biasa. Amin. Bagaimana menjadikan Yesus sebagai pondasimu? Undang dia dalam hidupmu. Miliki pergaulan yang herat dengan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Amin. Jadi satu yang tidak tergoncangkan di muka bumi ini. Firman Tuhan bilang bumi berlalu, bumi bergoncang. Tapi satu yang tidak tergoncangkan adalah firman Tuhan. Amin. Gantungkanlah hidupmu kepada firman Tuhan. Maka pondasimu akan menjadi pondasi yang luar biasa. Bukan berarti kalau kau punya pondasi Yesus, lalu angin itu hilang, tidak. Badai tidak datang, bukan. Tetap ada badai, angin menerpamu, tapi kau tetap kuat.
Karena ada yang menopangmu Yesus di dalammu, amin. Jadi makanya jadikan Yesus sebagai pondasimu. Kalau kau tidak menjadikan Yesus di akhir zaman ini jadi pondasimu, jadi apa kita? Apalagi ekonomi sekarang, perang. Mempengaruhi apa? Harga naik semua, bensin naik dan lain sebagainya. Kalau bensin naik, tentu harga semua naik toh. Jadi apa? Jangan ikuti permainan dunia. Ikuti permainan firman Allah. Jadikan Yesus sebagai pondasimu. Mau dunia goncang, mau harga naik, Yesus bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ekonomi kita bukan ekonomi dunia, tapi ekonomi kerajaan surga. Ketiga, semalaman murid-murid tidak menangkap ikan. Yesus bilang, Petrus, lemparkan jalamu di tengah. Petrus bilang, karena kau yang menyuruh, maka aku lemparkan. Petrus itu jago jala, profesornya tukang jala istilahnya kan. Karena dia siang malam, dia tahu ikan di mana, dia tahu ikan bersembunyi di mana, dan dia tahu kapan dia menangkap ikan. Dia profesional. Tapi dia bilang, semalaman aku tidak tangkap ikan, tapi karena kau yang suruh, maka dilempar jalannya di tengah. Ketiga dilempar jala di tengah, nurut sama Tuhan. Dapat ikan yang banyak. Sampai Alkitab mengatakan bahwa jalannya sobek. Makin banyak berkat. Amin. Jadi kalau kau saat ini dalam hidupmu, pekerjaanmu gagal, perjodohanmu gagal, pekerjaanmu gagal, keuanganmu gagal, rumah tanggamu gagal dan lain sebagainya, jadikan Yesus sebagai pondasimu. Nurut sama Tuhan. Kalau nurut sama Tuhan, percaya sama saya, Tuhan bisa mengubah keadaan burukmu menjadi keadaan baik. Tuhan bisa memberkatimu. Ya, tadinya kau sudah mengerjakan semua dengan upayamu, dengan kekuatanmu tak ada hasil. Tapi ketika kau mendengar Yesus melakukan firman-Nya, maka engkau akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Engkau akan diberi kekuatan, pengharapan dalam Tuhan. Lalu seterusnya, Matius 7 ayat 26, kita baca 1, 2 ya. Atas pasir, terus. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan, tadi rumah itu kan batu. Kalau kita mendirikan hidup kita, masa depan kita di atas batu karang yang teguh di dalam Yesus, apapun badai yang kau hadapi, kau jalani, asal kau bergantung dengan pondasinya Yesus, badai apapun tak akan bisa menggoyahkanmu sedikit pun. Amin. Badai itu hanya lewat saja. Badai tak bisa menggoncangkanmu. Karena apa? Karena pondasimu adalah Yesus Kristus yang tidak bisa tergoncangkan. Tapi kalau kau membangun hidupmu di dalam pasir, nih lihat. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan tidak melakukannya. Jadi kau tidak mendengar firman Allah. Sudah kau dengar firman Allah, tak melakukan perintah Yesus. Sama dengan kita ini, sama dengan orang yang bodoh. Rugi kita, saudaraku. Firman Allah itu adalah berharga. Firman Allah itu kekuatan. Firman Allah itu adalah sumber. Firman Allah itu jaminan. Kau harus melakukan firman. Kalau kekristenanmu kau tak melakukan firman, ingatlah, kau akan jalan di tempat. Kau lari tapi lari di tempat. Tak ada hasil. Tapi kalau kau pelaku firman, maka hidupmu akan luar biasa bersama dengan Tuhan. Masa depanmu akan berubah menjadi masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan mau hanya mengikuti Yesus. Jangan mau hanya mendengar, hidupi firman. Maka dikatakan kalau engkau hanya mendengar, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi kita orang-orang Kristen itu kenapa mengalami kesusahan, tidak mengalami mujizat? Kok Kristennya begini-begini terus, 10 tahun jadi Kristen begini terus, 20 tahun jadi Kristen ini. Tidak pelaku firman. Semua firman yang kau dengar tak kau lakukan, lewat saja. Maka ketika firman kau dengar hari ini masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu, simpan. Lakukan itu firman. Ketika kau disakiti, ampuni musuhmu. Lepaskan pengampunan, bahkan doakanlah musuhmu. Itu firman. Amin. Lakukan semua firman. Kalau itu sesuatu yang enggak kudus, enggak berkenan di hadapan Tuhan, ya kau jangan lakukan.
Amin. Anak-anak muda, ya, jangan khawatir tidak dapat jodoh, ya. Jangan khawatir dengan pasangan hidup. Gantungkan hidup kepada firman. Tuhan bisa beri pasangan yang terbaik untukmu. Ya. Jangan kalau sampai nanti sudah, kalau 18 ke atas masih gak ada diskon. Ya kan? 25 ke atas diskon 10%. 35 diskon 50%. Terus sudah 40 diskon 70%. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan kau anggap dirimu rendah. Kau ini berharga di mata Tuhan. Kau ini biji mata Tuhan. Dia sanggup akan berikan jodoh yang terbaik untukmu. Asal kau lakukan pondasi firman ini. Doakan, percaya Tuhan bisa kasih jodoh yang terbaik untukmu. Jangan nanti ketika kau bergumul dengan jodohmu, di gereja kayaknya nggak ada yang apa ini. Udah di sebelah aja lebih banyak. Jadi kalian pergi ke sebelah, habiskan waktu, habiskan tenaga. Tuhan bilang jangan. Jangan melawan firman, saudaraku. Kalau kau melawan firman, hidupmu akan sia-sia. Kau melawan firman, maka apa? Hidupmu akan jalan di tempat. Sia-sia waktumu terus. Yang 10 tahun, 20 tahun, ya harusnya kau sudah dewasa, sudah jadi orang yang luar biasa. Tapi kau di jalan tempat terus, di situ terus. Karena kau tak melakukan firman. Jangan melawan firman, saudara. Amin. Mari kita hidup dalam firman. Kalau kita hidup dalam firman, berarti dia membangun pondasinya dalam Yesus. Kalau kau tidak melakukan firman, maka dia apa? Seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, perhatikan, orang yang tidak melakukan firman, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika kau tidak punya firman, masa depanmu, pengharapanmu, cita-citamu, jodohmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu akan berantakan seperti ini. Jadi jangan buang-buang waktu. Ambil keputusan. Jadilah pelaku firman, cintai firman. Enak tidak enak kau lakukan firman. Amin. Jangan kau melakukan hanya firman-firman yang enak. Yang tidak enak pun. Salib. Gak ada yang mau memikul salib. Yesus bilang, kalau mau sukses berhasil, pikul salib. Ya. Ini pasir ini. Ini satu. Ketika badai datang, hancur, terbelah dua. Ini orang ini di atas rumah ini. Ya, pemain musik maju ke depan. Hancur ini ya. Seterusnya. Pondasi hidup orang percaya. Baca Amsal 12:3. Orang tidak akan Oke. Kolose 2:7. Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang kedua ini pondasi hidup orang percaya. Apa pondasimu? Dikatakan tetap akar orang benar tidak akan gojak. Jadi jadikan Yesus menjadi akar. Akar, tahu akar? Akar itu kalau sebuah pohon yang tertinggi di dunia namanya pohon rekrut. Tahu rekrut itu? Dia harus menancap dulu 15 meter ke bawah. Pohon-pohon lain baru ditanam dia sudah tinggi. Dia enggak muncul pohon rekrut ini. Dia tertancap di bawah, berakar di bawah. Setelah akar sudah berakarnya kuat, baru dia muncul dan semua pohon-pohon yang tadi yang tumbuh, semua itu dikalahkan. Naik terus. Itulah pohon tertinggi di dunia. Berakar. Jadi kalau kau berakar dalam Tuhan Yesus, pondasimu Tuhan Yesus, ingatlah kawan, kau menjadi orang luar biasa bersama Yesus. Amin. Maka itulah sebabnya Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia. Kau harus dibangun dalam firman, dalam Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berakar dalam Yesus. Yang terakhir, baca sama-sama 1-2 ya. Damai hanya ada di hadirat Tuhan. Mazmur 62 1-2 ya. Hanya dekat
Aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi damai hanya ada di hadirat Tuhan. Kenapa sayang? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Saya cuci darah 12 tahun jalan sampai hari ini. Ya. Saya ini kurus, baru pemulihan juga ini, turun 5 kilo. Saya 6 bulan ini banyak terganggu kesehatan. Pakai oksigen. 4 oksigen saya di rumah. Dan saya tetap melayani Tuhan. Mempersiapkan khotbah saya sambil oksigenan. Buat khotbah. Saya berpikir apa? Selagi saya bisa ngomong, saya ngomong tentang Yesus. Selagi saya bisa berdiri, saya beritakan Injil. Selagi saya bisa bersaksi hidup, saya beritakan nama Yesus. Saya oksigenan. Saya khotbah di Surabaya Darmosada. Ya kan, waktu Pak Sam di Amerika. Itu saya banyak menggantikan jadwal beliau. Satu malam itu enggak tidur 24 jam. Bahkan berbulan-bulan saudaraku. Saya hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Mengucap syukur. Duduk bersama Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Kalau saudara tidak bisa tidur enggak apa-apa. Kau datang sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Jangan stres, jangan depresi. Oke? Itu yang saya lakukan. Ini, saya siapkan firman ini. Satu malam saya tidak tidur. Saya siapkan. Sampai hari ini saya belum tidur, 24 jam. Jadi artinya apa? Damai hanya ada di hadirat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, sakitku kau sembuhkan tidak sembuhkan, saya tetap melayani Tuhan. Sakitku kau sembuhkan tidak sembuh, saya tetap semangat untuk melayani Engkau. Saya masih bisa ngomong kok, masih bisa jalan, masih bisa bernapas. Ya, walaupun kadang di rumah kalau sesak saya harus pakai oksigen. Sampai hari ini. Jadi bantu dua saya, ya setiap pelayanan ya saya minta kekuatan sama Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan untuk saya. Saya berdoa, tadi malam saya berdoa, bergumul, supaya saya bisa memberitakan, menjadi saksimu, memberitakan kebaikanmu kepada dunia. Supaya semua orang tahu bahwa kau Tuhan yang hebat luar biasa. Immanuel, kau menyertai hamba-Mu. Sampai hari ini, dari pagi sampai sore, kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, tak mungkin saya bisa buat. Jadi, itulah sebabnya poin yang ketiga, damai hanya ada di hadirat Tuhan. Amin. Jadi kalau kau ingin memiliki damai, engkau ingin tenang, tak bisa kau dapatkan ketenangan di luar Yesus. Ketenangan hanya dalam Yesus. Kenapa saya bisa tenang? Karena saya tahu Tuhan Yesus yang memampukan dan memberikan ketenangan buat saya. Jangan pernah menyerah. Amin. Dan ingat semua masalah itu akan lalu. Dan saya percaya, saya bilang, Tuhan, kalaupun saya harus izinkan, saya harus mengalami ini. Saya 6 bulan saudara terganggu tidur. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tapi saya bilang sama Tuhan, sekalipun gangguan saya tidur tidak membuat saya stres, tidak membuat saya jadi depresi, terus saya bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa kau Tuhan begini? Sudah tahu kau saya pelayan. Saya tidak marah-marah pada Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini aku bisa hidup, anakku, istriku bisa hidup. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Lebih baik kita berkata-kata membangun, menyenangkan hati Tuhan ditimbang kita bersungut-sungut. Amin. Maka poin yang ketiga ini, damai hanya ada di hadirat Tuhan. Maka itulah sebabnya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya datang keselamatan. Daripadanya datang apa? Pertolongan gunung batu. Amin saudara, mari kita berdiri, kita naikkan pujian ini. Saya akan berdoa untuk saudara sebelum kita pulang ke Surabaya. Kasih-Nya yang
semua tutup mata. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Kesempatan tidak pernah dua kali, kesempatan hanya sekali. Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat. Engkau berkata hanya dekat Allah saja kami tenang. Dunia tidak bisa memberi ketenangan bagi kami. Dunia tidak bisa menjamin hidup kami. Dunia tidak bisa menolong kami. Hanya satu pribadi yang tahu isi hati kami adalah Tuhan Yesus. Kalau kami mungkin salah melangkah, ampuni kami. Kami mau kembali ke jalan-Mu yang benar. Pulihkan langkah kami, pulihkan hati kami, pulihkan tubuh jiwa pikiran kami. Kalau kami sudah jauh melenceng daripada-Mu, Tuhan tolong. Tarik kami Tuhan. Bawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Karena di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada jaminan, di luar Yesus tidak ada jalan keluar. Itulah sebabnya kami jadikan Yesus sebagai pondasi hidup kami. Ketika kami menjadikan Yesus sebagai pondasi hidup kami, maka angin, badai menerpa hidup kami. Maka pondasi hidup kami tidak akan pernah goyah. Karena Yesus yang menopang kami. Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, jika ada jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami masalah pergumulan berat, Bapa kasih anugerah-Mu turun bagi mereka, pengampunan-Mu turun bagi mereka. Oh Roh Kudus yang luar biasa, Engkau menjamah semua kehidupan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka ketenangan, Engkau berikan mereka jalan keluar, berikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, berikan mereka mujizat-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak sama datang dengan pulang dari tempat ini. Mungkin kami datang dengan beban berat, dengan persoalan dan lain sebagainya. Tapi kami pulang dengan kemenangan, sukacita. Tuhan lakukan perkara yang besar di tempat ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Ulurkan Engkau ada di tempat ini. Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Jamah setiap hati-hati yang terluka. Jamah setiap hati-hati yang sudah jauh, hati yang sudah putus asa. Jamah Tuhan, beracara Engkau Tuhan, pegang semua tangan umat-Mu. Jangan biarkan mereka binasa dan jauh dari hadapan-Mu. Kami mau berlari di hadirat-Mu, kami mau berlari duduk di bawah kaki-Mu. Karena tak ada satupun manusia dan siapa yang bisa menolong kami selain Yesus. Di dalam Yesus kami menemukan ketenangan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada keselamatan. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan berikan mereka damai-Mu Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan dari segala ikatan dosa Tuhan. Yang tidak bertobat beri curahkan untuk pertobatan. Yang hati mereka jatuh bangun Tuhan, jamah tarik menjadi hati yang luar biasa Tuhan. Jangan biarkan iblis mempermainkan mereka Tuhan. Mereka yang sudah gagal, kasih anugerah pengampunan turun, bangkitkan mereka Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Percaya Tuhan, hamba selesai berbicara, tolong umat-Mu. Ulurkan tangan-Mu, semua boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan. Tidak terkecuali siapapun. Engkau sendiri menjamah dan beracara di tengah kami malam hari ini. Engkau ada bersama dengan kami. Lakukan perkara yang besar. Hamba selesai berbicara, terus Engkau berbicara dalam hidup mereka. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya kasih-Mu Tuhan. Untuk firman yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu, kami percaya ya Bapa, kerinduan kami mau menjadi pelaku firman yang hidup. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan bisa bertumbuh. Dan biarlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini bisa menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Ridwan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati keluarganya ya Bapa, istri dan anak-anaknya. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan.
Kami juga percaya Tuhan sempurnakan kesehatannya ya Bapa, sehingga tidak menjadi halangan untuk beliau melayani dimanapun Tuhan percayakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau sebentar lagi akan kembali ke Surabaya bertemu dengan keluarganya, kami percaya Tuhan berkati sertai perjalanannya dan pertemukan kami di jam-jam ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau sebentar lagi ada kesempatan terbaik bagi kami untuk memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, Tuhan pakai persembahan ini agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan dapat dijalankan dan kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya semuanya sudah menerima berkat Tuhan. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan bawa berkat kita pulang. Dan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari saudara ingat kasih-Nya, ingat bilurnya yang sudah menyembuhkan kita. Ya Tuhan, oh benar Tuhan, terima kasih. Yes benar. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari lebih sungguh lagi katakan, ingat kasih-Nya, ya Tuhan. Oh, ingat kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus,
kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, benar. Kami terus mau mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, detik ini. Semua karena kasih-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, fondasi hidup kami. Sehingga kami tidak akan goyah Tuhan. Menghadapi setiap tantangan masalah apapun Tuhan. Kami percaya kami akan lewati bersama Engkau. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ridwan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Terus berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh membawa hamba-Mu ini ada sampai hari ini melayani Engkau. Kami percaya semua karena rancangan-Mu yang terbaik. Berkati Pastor Ridwan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh dirasakan hari-hari ini tentang kesehatannya, Engkau campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu dalam nama Yesus. Kau memberikan kesembuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sehingga hamba-Mu ini terus melayani Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bersama dengan istri anaknya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kemanapun Kau membawa hamba-Mu ini, penyertaan-Mu sempurna. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami bersatu hati bersama Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Samuel Harto. Berkati beliau Tuhan yang ada di Surabaya. Bersama dengan istri, anak, menantu, cucu Tuhan. Kami percaya Engkau juga berikan kesehatan, damai, sukacita-Mu yang berlimpah-limpah dalam penggembalaannya juga. Kami percaya Engkau terus menambahkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Yang boleh Engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan-Nya kedua kali. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan Pak Sam Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini Tuhan. Kau memberkati mereka, jerih lelah mereka dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Apapun yang boleh mereka berikan, kami percaya Engkau memperhitungkan semuanya Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, harapan mereka di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Dari yang di atas mimbar sampai yang di bawah, dari yang di atas mimbar sampai di ruang doa, kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Biarlah apa boleh yang boleh mereka gumulkan, mereka doakan di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi Engkau menjadi jawaban buat mereka. Berikan kekuatan terus. Kami percaya Tuhan keluar dari tempat ini. Setiap jemaat-Mu, setiap kami semuanya tanpa terkecuali. Kami adalah orang-orang yang sudah diubahkan, dimerdekakan. Kami pulang dengan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat Tuhan. Angkat tangan kita tinggi di atas kepala. Ya Allah, kata mana Allah ya. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal itu, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, yang memimpin hidup kita. Mulai dari saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan ini bersama katakan haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati.